Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Vivi Hafidoh. Saya mengajar mapel matematika untuk kelas 10 TKJ 1, 2, dan 3. Di sini matematika yang perlu kita pelajari untuk bab 1 yaitu tentang bilangan berpangkat atau eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Nah, dari ketiga materi ini kita belajar yang pertama yaitu tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Yang pertama adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, untuk bilangan berpangkat atau eksponen, jika ada A pangkat N, maka di sini adalah A dikalikan dengan banyaknya faktor N. A kali A kali A kali sampai dengan sebanyak N. Sebanyak N faktor. Jika saya pakai angka, di sini misalkan ada 2 pangkat 4, maka 2-nya kita kalikan 2 sebanyak 4 kali. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Sehingga untuk 2 pangkat 4 itu adalah 16. Misalkan kita cari yaitu 3 pangkat 3. Berarti 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi 3 pangkat 3 adalah 27. Itu untuk awal dari bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya, bilangan berpangkat itu mempunyai sifat-sifat. Di sini saya tulis sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang pertama yaitu untuk A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat M plus N. Ya. Jadi kalau di sini sama-sama A yang di bawah, terus pangkatnya ada M, di sini N, ini kali, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Tadinya kali jadi jumlah. Itu sifat yang pertama. Saya kasih misalkan contoh di sini. Contohnya adalah misalkan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Di sini sama-sama 2, pangkatnya 3 dan 2. Maka dia menjadi 2 pangkat 3 ditambah pangkat 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 di sini adalah 32, ya. Kenapa kok dijumlahkan? Kita coba pakai manual, misalkan ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu berarti kan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 2 pangkat 3 adalah 8. Misalkan ya, kita pakai manual. Terus dikalikan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 itu adalah 4. Untuk perkalian saya pakai titik ya. Nah,
2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 4. 8 kali 4 itu berapa? 32. Hasilnya sama. Itulah kenapa pangkatnya dijumlahkan. Ini hasilnya sama. Oke. Itu untuk sifat yang pertama. Kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah jika ada A pangkat M bagi A pangkat N, pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau ada pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi. Kalau tadi perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian itu dikurangi. A pangkat M kurangi N. Contoh. Contoh misalkan di sini saya kasihkan yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan, kalau dibagi berarti dikurangi. 2 pangkat 5 kurangi 2. Sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 berarti berapa? 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Boleh kita pakai manual untuk membuktikan. 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu adalah berapa? 32 ya yang tadi ya. Dibagi 2 pangkat 2 adalah 4. 32 bagi 4 8. Sama. Ya. Itu sifat yang kedua. Selanjutnya kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah jika A pangkat M dalam kurung dikalikan pangkat N. Nah, kalau dikurung seperti ini, itu sifatnya menjadi A pangkat M kalikan N. Ya. Kalau dikurung itu berarti dikali, ya. Kalau dikali tadi seperti ini, itu berarti dijumlahkan. Ini dikurung, jadinya dikali. Saya kasih contoh. Contoh di sini misalkan dalam kurung 2 pangkat 3 di luar pangkat 2. 2 pangkat 3 dalam kurung kalikan pangkat 2. Sama dengan, maka ini menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 2 kali 2, 4, 8, 16, 32, 64. Itu sifat yang ketiga. Terus sifat yang keempat, A kali B pangkat M itu adalah A kali B dalam kurung kalikan pangkat M. Nah, ini A sama B kan dikurung, pangkatnya M. Berarti M di sini itu miliknya A juga miliknya B. Maka dapat dijabarkan menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ya, jadi M di sini miliknya A dan miliknya B. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada 2 kali 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 4 kali 9, 36. Terus lagi kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu adalah dalam kurung A per B pangkat M. Ini juga sama. Kalau tadi perkalian, ini kan pembagian. Dalam kurung kalikan pangkat M, berarti M di sini milik A juga miliknya B.
sehingga A pangkat M per B pangkat M juga. Ya, berarti M di sini miliknya A juga miliknya B. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 maaf 2 per 3 dalam kurung pangkat 3, maka 3 di sini miliknya 2 dan miliknya 3, jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Itu sifat yang ke 5. Terus selanjutnya kita ke sifat yang ke 6. Sifat yang ke-6 itu adalah A pangkat 0. A pangkat 0 itu nilainya adalah 1 ya. Jadi contoh, misalkan ada 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Berapapun angka di sini, jika dia pangkatnya 0, itu semuanya adalah hasilnya 1. Baik 2 pangkat 0 itu hasilnya juga sama 1 ya. Terus untuk sifat yang ke-7, sifat yang ke-7, jika ada A pangkat min M, A pangkat min M itu sama dengan, lah pangkat min M di sini itu bisa kita rubah biar pangkatnya menjadi positif. Ini kan negatif ya, biar pangkatnya menjadi positif maka saya letakkan dia di bawah, jadinya 1 per A pangkat M. Dia jadi positif tapi dia letaknya di bawah sebagai penyebut ya. Misalkan di sini contoh A pangkat pakai angka ya, misalkan 2 pangkat min 3, maka bisa saya rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Itu sifat yang ke-7. Terus kita ke sifat yang ke-8. Saya balik. Sifat ke-8 itu ada bilangan berpangkat pecahan. Misalkan di sini saya kasih contoh 9 pangkat setengah ya. Saya langsung ke angka 9 pangkat setengah itu kan berasal dari 3 kali 3 pangkat setengah ya. Lah setengah di sini kan miliknya 3 yang pertama juga miliknya 3 yang kedua, sama dengan 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah. Terus di sini setengah, sini juga setengah, sini perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, maka jadi 3 pangkat setengah ditambah setengah sama dengan setengah tambah setengah itu adalah 1. 3 pangkat 1 itu adalah 3. Lah 3 itu sama saja dengan akar 9 ya. Akar 9 itu adalah 3. Jadi kata lainnya adalah 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9, atau saya balik, akar 9 itu adalah 9 pangkat setengah sama dengan 3 ya. Itu untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Lah untuk sifat-sifat itu ada 8 tadi. Silakan
Saya kilas dari pertama ya. Bab 1, bilangan berpangkat atau eksponen, bentuk akar dan logaritma. Tapi yang kita bahas kali ini adalah bilangan berpangkat terlebih dahulu, di mana bilangan berpangkat itu ada 2 pangkat 4, maka 2-nya kita kalikan sebanyak 4 ya, sehingga hasilnya adalah 16. Terus untuk sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jika dikalikan pangkatnya menjadi dijumlahkan. Saya kasih contoh di sini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Maka 2-nya dikalikan sebanyak 5. Hasilnya 32. Di sini saya contohkan pakai yang manual, di mana 2 pangkat 3 itu adalah 8, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 8 kali 4 32, hasilnya sama ya. Terus ada sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Saya kasih contoh seperti ini ya. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, atau 2 pangkat 5 itu kan 32, 2 pangkat 4 itu 4, 32 bagi 4 sama dengan 8 ya, hasilnya sama. Terus sifat yang ketiga itu ada A pangkat M dalam kurung dikalikan pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Terus sifat yang keempat itu ada dalam kurung A kali B pangkat M, maka pangkat di sini miliknya A juga miliknya B ya. Terus untuk di sini yang kelima dalam kurung A per B pangkat M, M di sini juga miliknya A juga miliknya B. Terus sifat yang keenam jika A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Terus yang ketujuh jika A pangkat min M sama dengan, lah saya hanya rubah ininya, saya taruh di bawah dia sebagai penyebut karena dari negatif dia menjadi positif. Oke, untuk yang belum jelas bisa japri ke saya. Nanti saya kasih nomor handphone saya, kalian bisa WA. Ini untuk materi yang saya buat video. Lah nanti untuk tugasnya kalian bisa buka di folder tugas. Nanti akan ada tugas dari saya sebagai latihan ya. Nggak banyak soalnya, cuma hanya beberapa saja sebagai perkenalan latihan ya. Oke, cukup dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.